hak asasi manusia, human right, al-haq dalam bahasa Arab. So, di video kedua kali ini saya akan bahas. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita harus menjunjung tinggi kehormatan, menjunjung tinggi bagaimana hak-hak manusia itu, dan kita dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Nah, tetapi kita merujuk dalam definisi bahasa yang lain, dalam bahasa Arab yang hak itu berarti al-haq. Al-haq itu yang benar. Yang benar dalam artian jika kita memberi maka memberi, jika kita menerima maka menerima. Beda pemahaman maknanya mungkin di kita gitu ya. Jika kita berbicara tentang hak pasti bersangkutan dengan pelanggarannya, pelanggaran hak asasi manusia. Kalian sudah pernah dengar kasus tentang Munir, tentang mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak mereka waktu dulu berpendapat dan yang lain-lain. Itu adalah pelanggaran hak asasi yang mereka perjuangkan, karena ada kecederaan di sana di mana hak-hak itu tidak bisa disampaikan. Nah, hak itu juga bisa sangat panjang sekali, bisa sangat multitafsir sekali, dan bisa sangat fleksibel sekali ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa memakai hak kita untuk belajar, hak kita untuk sekolah, hak kita untuk bekerja, dan hak-hak yang lain. Tapi perlu Anda ketahui, ketika kita sudah mempunyai hak, maka itu tidak bisa dilepaskan dengan apa yang namanya kewajiban. Hak dan kewajiban itu tidak akan bisa dipisahkan. Betul, hak dan kewajiban itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Di agama saya adalah seorang muslim. Di agama saya itu manusia adalah menjadi khalifah atau pemimpin di semesta gitu ya, untuk kita menjalankan kehidupan kita di dunia. Manusialah salah satu entitas yang bisa memimpin semua makhluk ciptaan Allah gitu ya, ciptaan Tuhan gitu. Dengan adanya alam, dengan adanya binatang-binatang, tumbuhan, dan yang lain, nah, kita adalah manusia sebagai khalifah yang bisa memanfaatkan atau membuat suatu hal tersebut bisa menjadi suatu kewajiban. Kewajiban dalam hal apa? Kalau di agama itu kewajiban itu pasti kan ibadah ya, sholat 5 waktu. Kalau di Islam ya dan yang lain itu kan kewajiban. Kita akan umpamakannya itu sama dengan hal itu. Ketika Anda mempunyai hak, maka Anda juga mempunyai kewajiban. Tadi kasus yang lain yang sedang hangat kita perbincangkan, mungkin belakangan ini kita sangat terdengar ya tentang kasus Ferdy Sambo. Kasus Ferdy Sambo yang kemarin sudah ketok palu, hakim menyatakan hukuman mati. Nah, di sana kuasa hukumnya atau lawyernya itu bisa mengajukan banding atau kasasi, di mana di sana ada upaya untuk memperjuangkan hak dalam hal apa? Saya bukan orang hukum dan saya tidak akan membicarakan teknisnya tentang hukum apa, akan tetapi secara filosofis hakikatnya Sambo itu memperjuangkan hak untuk hidup. Ya, dia ingin hidup, jadi dia meminta haknya untuk hidup. Nah, hal ini juga sama ketika kita kaitkan dengan dunia akademisi. Bagaimana mahasiswa itu sekolah, belajar, mencari ilmu, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, hak misalkan para pekerja untuk mendapatkan upah. Itu semuanya itu hak. Ketika punya hak, tentunya mereka, kita atau mahasiswa atau buruh atau siapapun itu akan mempunyai kewajiban. Ketika mahasiswa itu mempunyai hak untuk belajar, maka kewajiban dia sebetulnya itu hakikatnya itu harus bisa memberikan sumbang asi kepada diri dia sendiri, keluarga, dan yang lebih bagus ya sampai ke negaranya gitu ya. Hak bekerja dan lain-lain semua itu adalah untuk memenuhi suatu kewajiban. Saya sangat setuju sekali dengan para lembaga-lembaga, komunitas, gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Saya sangat setuju. Tetapi jika kita merujuk pada hakikatnya secara agama, kita tidak punya hak apa-apa. Kita tidak ada hak dalam tubuh kita. Orang tua kita pun tidak punya hak. Bagaimana bisa membuat kita? Semua orang pun tidak punya hak dalam artian apa hak kita dalam hakikat ya? Apa hak kita tentang tubuh kita? Apa hakikat tentang anggota tubuh kita? Karena ya sewaktu-waktu Tuhan bisa saja mengambilnya. Hak adalah titipan dari Tuhan kepada kita. Mungkin saya akan mengajak kalian berpikir secara abstrak. Kita sering membicarakan hak manusia, hak asasi manusia. Lucu tidak kalau misalkan saya sebut bahwa alam semesta atau misalkan hewan saja itu mempunyai hak? Kita belum pernah dengar kan misalkan ada hak asasi hewan. Kita bisa saja tertawa-tawa sambil memakan ayam di kafe tanpa kita sadari bahwa ayam itu kita sudah sembelih, dagingnya kita makan. Di dalam ayam itu kan terkandung protein dan yang bergizi sekali untuk tubuh.
Maksud saya adalah peran ayam itu dia rela mengorbankan hak hidupnya untuk dikonsumsi oleh kita sebagai khalifah, sebagai manusia. Kita memakan ayam atau misalkan sedang kurban dan kita makan kambingnya atau sapinya, mereka mengorbankan tubuh mereka dengan gizi yang sudah terkandung di dalamnya. Vitaminnya kan bagus gitu, itu bagus untuk pertumbuhan otak, bagus untuk pertumbuhan tubuh dan yang lain-lain gitu ya. Itu bisa kita optimalkan sebagai hal-hal yang positif. Kalau misalkan Anda kaum akademisi, kaum berpikir, kaum yang sekolah, kaum yang belajar, memakai kapasitas otak kalian untuk bisa menghargai si ayam atau si sapi itu yang rela mati demi kita. Jadi kita seolah-olah kita bisa bercanda-canda sambil makan gitu kan. Dalam esensinya gitu ya, kehadiran mereka, manfaat mereka di muka bumi ini kita bisa optimalkan. Jadi tidak sia-sia seperti itu. Mungkin itu adalah hak dan kewajiban yang sangat optimal yang bisa kita lakukan. Banyak sekali kalau kita bicara tentang hak alam gitu ya, hak akan air, hak akan api, hak akan tumbuhan, gunung, dan yang lain-lain itu kan banyak. Maksud saya ya, serta-merta kita melibatkan gunung atau memperlakukan gunung seperti manusia, tidak. Fungsi mereka agar tidak menjadi sia-sia bisa kita optimalkan dengan kewajiban kita. Kita mengambil hak mereka dan kewajiban kita adalah mengoptimalkan itu. Nah, sebagai asupan nutrisi yang mana bisa kita pakai untuk apapun. Jadi pada kesimpulannya adalah hak asasi, kewajiban, atau hal-hal yang sangat filosofis itu cenderung kurang kita pikirkan. Maka dari itu video ini sebetulnya ya pikiran-pikiran saya. Kalau misalkan ada yang tercerahkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tentang Anda yang sudah bersekolah di sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang memang punya kredibilitas yang bagus. Anda sudah berada di dalam tempat yang memang hak Anda bisa berpikir, hak Anda bisa menciptakan sesuatu itu bisa optimal. Maka jadikanlah hak itu sebagai kewajiban, sebagai tuntutan bagaimana Anda bisa menciptakan sesuatu untuk kemajuan bangsa. Dan yang terakhir, tahun depan kita akan memasuki tahun politik, di mana perhelatan politik akan segera diadakan. Ini sedikit mengingatkan tentang dulu nenek moyang kita itu agak sedikit unik. Dalam proses pemilihan pemimpin itu melibatkan alam, tidak cuma manusia. Berarti hak-hak mereka itu, alam bagi mereka itu mengikuti andil gitu, karena mereka sadar bahwa eksistensi mereka itu dihargai. Bagaimana mereka memilih cara calon pemimpin tidak seperti kita sekarang. Dan apakah kita harus melakukan hal yang sama?